mengatakan hampir setiap wanita itu jatuh cinta kepada beliau. Itu benar, Karno itu bisa membelah diri menjadi 5, bahkan di 5 tempat yang berbeda. Kekuatanku yang cukup pemiku ilmu dhuwur. Aku ya tak mau kono sing ilmu cetek ya aku sungkan. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Raja Langit Tegal bersama Padepokan Raja Langit Tegal yang diasuh oleh Mas Pur tentunya. Sesuai dengan janji kami, kami akan membuat video tentang konspirasi Soekarno ya, yang konon katanya masih hidup di part 2. Dan di part 2 ini kita tidak akan membahas tentang apakah Soekarno masih hidup atau tidak. Di part 2 ini kita akan mencari informasi tentang apa saja kasih kesaktian dari Bapak Proklamator kita, dari Presiden pertama negara Republik Indonesia ya, terutama Bung Karno, karena sudah menjadi rahasia umum bahwa Bung Karno itu memiliki lebih dari satu kesaktian, atau sudah menjadi rahasia umum bahwa Bung Karno itu bukan orang biasa, bukan orang sembarangan. Oke, bagaimana kelanjutannya? Nanti tentunya kita akan menguap informasi itu bersama Mas Pur. Monggo Mas Pur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Raja Langit Tegal guys, yang paling utang lunas. Kali ini saya akan menguak atau mencari informasi apa sih karomah ataupun kekuatan keramatnya dari Bapak Presiden Soekarno yang dia miliki. Dia sebagai Presiden Soekarno di tahun abad 45, di tahun 45 mempunyai kekuatan yang luar biasa, sampai sekarang masih orang pada penasaran kekuatan apa saja yang dimiliki oleh Bapak Presiden Soekarno di Indonesia ini. Saya akan menguap dengan tim Raja Langit Tegal bersama tim saya, mudah-mudahan dengan adanya menguak suatu misteri kekuatan Bapak Presiden Soekarno, semoga bermanfaat untuk rakyat Indonesia. Dan mudah-mudahan saya minta doanya dikasih kelancaran guys. Oke guys, terima kasih guys. Salam Raja Langit Tegal. Oke guys, kita sudah melakukan persiapan. Mas Pur juga kayaknya sudah siap. Mari kita melanjutkan video ini mengungkap tentang kesaktian Soekarno. Monggo Mas Pur. Oke guys, ini saya Mas Pur akan memanggil dari kekuatan Bapak Presiden Soekarno yang di Indonesia ini ya. Ini saya akan memanggil punya karomah dan keramatnya apa guys. Terus guys, di Padepokan Raja Langit Tegal guys, yang berutang lunas. Apa kalau Kula nuwun. ya wis apa kowe ndak. Maaf jika aktivitas kami mengganggu panjenengan. Kalau boleh tahu panjenengan itu sinten? Ya Ki Ageng, Ki kon Ageng. pemimpin, kon yang jaga nih rakyat. Kon kekuatanku yang jaga pemimpin. Menjaga pemimpin. Ya, Pemimpin siapa kalau ya, boleh tahu? kon Presiden Soekarno. Kowe arep takon apa? Aku iki ya korek. Kon njangkunge. Kon wong-wong sing dadi pemimpin. Pak Karno, Soeharto, iku aku yang mimpin kabeh. Aku iki yo sing jaga. Seperti itu. Apakah hanya Pak Karno dan Pak Harto? Yo,
iku ilmu dhuwur. Aku ya tak ngomong. Kono sing ilmu dicetek. Ya aku sungkan. Seperti itu. Eh, Kalau boleh tahu, kami hanya ingin mengungkap tentang Bapak Presiden Soekarno. Iya, aku kenal. Ya iku tak jangkung. Medina sore ini. Aku ya mantap. Njogoni awak. Soalnya di masyarakat sudah menjadi hampir semua masyarakat itu tahu bahwa Soekarno itu memiliki kesaktian. Kalau boleh tahu kesaktian apa saja sih yang dimiliki oleh Bung Karno? Iku Yolanda. Kalau ucapane, kalau ngomong, bakal foto antem, foto gugu, nurut, mau dipimpin, iku ya gampang, iku ya terutama iki. Seperti itu. Iya, nggak pangkat, iku ya ono meneh, iku ono sing aku pangkat, iku ya nekene. Peci, Iya, pecinya Bung Karno. iku peci. Kau nanya wis ono isen-isenan. Kau dibawa, kang ditembak, kang ditipu, kang dianiaya. Orang bakal bisa. Kun Soekarno, iku ya wis bisa weruh. Wong kang jahat, wong kang ora bener, iku ya atine wis katon. Oh iya, lantas dari mana Bung Karno itu mendapatkan peci itu? Yo, iku semen. Iku peci. Iku foto dalam peci. Iku yo mahkota. Oh, seperti itu. Mahkota. Kontono Jawa. Iku ana mahkota. Iku bakal yo nyekel. Kono kene no bintang. Iku yo sinar muru. Iku kekuatan bakal. Seperti itu. Konon katanya juga bahwa peci itu bisa dikatakan budaya Indonesia yang diciptakan sendiri oleh Pak Karno itu benar. Iya, wong awam, peci ireng, Ah, simbole, wong Jawa, ora kang awake ora apik, kur atine ya putih, iku kaya ngono, gone ireng, iku atine putih. lantas apalagi kesaktian dari Bung Karno? Iya, iku tongkat, iku melindungi, supaya kang umur itu, kang dianiaya, kang disiksa, iku bisa selamatake kabeh. Iku ya ono keris, iku ya wis nyatu karo tongkat, supaya pakane iku walaupun bakal lecet kulite, walaupun bakal kena apes yang gede. Berbicara soal tongkat dari Bung Karno, konon katanya pada waktu Bung Karno itu masih hidup, masih menjadi presiden negara Republik Indonesia itu, konon katanya dulu ada seorang paranormal yang ingin mengetes atau menguji dari kesaktian tongkatnya Bung Karno. Itu benar apa tidak? Ya, tongkatku hilang di sini. Karo wong arep ditiru. Gonku iku balik kon kasur aku. Kon wis balik dhewe. Kon tongkat iku ya ora bisa dicekel. Kelawan wong bersih ya ora bisa. Kon iku jodohan kaman. Kon kaman iku ya ana jodone. Kon awakmu kabeh iku yo duwe kaman dhewe-dhewe. Iku kamanku yo iku. Seperti itu. Mana wong ora bisa nyekel. Bakal balik awakku. Konon katanya tongkat itu ketika ditancapkan ke tanah itu bisa mendatangkan hujan. Dan Iya. pada masa itu ada seorang paranormal yang ingin membuktikan itu, dan ketika ditancapkan di tanah itu tidak terjadi hujan. Itu Yo, wong iku goblok. Wong majikan yo wis ora ono. Yo halus yo melu. Ojo, oh seperti itu. kon iku jejodohan kaman. Heeh. Foto be awak. Iku yo balunge. Iku sumsume. Iku yo kaya ngono. Oh ya, satu lagi.
biasanya Bung Karno itu ketika kemana-mana, ketika melaksanakan tugas negara, itu beliau selalu memakai peci, membawa tongkat dan memakai cincin. Itu cincin itu bagaimana? cincin oleh wahyu iku oleh nang kota suci, kota Mekah suci iku yo kongkon diagem kali pakano supaya pemimpin iku ojo kralen kon urip kang ayomi kang supaya urip yo kudu jujur kudu bener-bener dadi kang satria pemimpin kone yo umat Islam yo kudu bener kabeh kudu bener ben suci koyo nang Mekah iku supaya bisa suci jiwane ragane tingkah lakune ya suci iku koyo ngono Berarti memang didapatkan dari Mekah, dari tanah suci Mekah. iku oleh wahyu kon mangkat Mekah iku jodohane tekon iku ya tinggal iku supaya ati bersih kang pemimpin ya kudu luhur atine kudu suci. Lantas bagaimana cara mendapatkannya? Apakah tirakat dulu atau memang ada seorang ulama yang memberikannya kepada Bung Ya, Karno? iku ana nang gambar. Iku ana. Iku ana tempat kon. Kon wong lakas ngerti. Ora ono sing ngerti. Iku teko ya wis muncul. Iku iki benda. Oh, seperti itu. Oh ya, satu lagi, Bung Karno itu dikenal dengan kesaktiannya yang bisa dikatakan hampir setiap wanita itu jatuh cinta kepada beliau. Itu benarkah Bung Karno memiliki kesaktian itu? Iya. Wong wadon. Kemien iku yo gampang. Kon ngomong jujur. Iku yo bakal yo ngintil. Bakal jujur yo mujur. Menjodohan iku yo kemien. Anggon-anggone bakal iku yo ana pitu. Kone pitu. Kon pitu iku yo ana pamamong pitu. Kabeh kuwi pemimpin kabeh. Pemimpin kabeh iku ana pitu. Iku yo jodohane yo kaya ngono. Bakal putus nyambung nanti kaping pitu. Seperti itu. Lantas kalau boleh tahu, tujuh kesaktian Soekarno itu apa saja sih? Selain dari tadi kewibawaan, terus biar suci, biar ingat kesucian dan sebagainya itu apa saja? Yo, iku yo kebah. Hormat. Hormat iku yo padha segan. Iku yo makmur. Iku ilmu sing paling dhuwur yo makmur. Konjoku wong pirang-pirang. Ku nafkahi wong Indonesia kabeh supaya kecukupan. Kon ketikane yo Pak. Iku yo bakal Indonesia ora ana bencana. Ora kang ana musibah sing gedhe. Yo wis, ketemu musibah iku kesucian. Kon setiap candi nang Indonesia iku bakal damai. Ora kang bakal gelut. Kon akeh candi. Kon akeh wong sejen agamane. Ya ora pan bakal rebutan. Ora pan bakal gelut. Ya wis, ketemu agama iku. Anu meneh bakal ketemu padha bae agamane. Padha bae ilmune. Sesembahan siji. Yo bakal rangkul-rangkulan. Iku kaya ngono. Kono ketemu wis aman. Wis damai. Iku yo negara yo makmur. Iku nganjatna donga. Bebarengan maca selamat. Bakal selamat semuanya. Kabeh bakal selamat. Iku keselamatan nganggo rakyat. Ora kurang pangan. Kon perang wis ora ono. Iku yo bakal no. Kono mikir yen buntu pikirane yo semedi. Jaluk karo sing kuasa. Kang bakal jaya. Kon segan nang dibayu dihargai. Ora kang ono wong sing ngalang-alangake. Iku yo
cekal. Nah, seperti itu. Eh, Kalau boleh tahu, banyak rumor yang beredar juga bahwa Bung Karno itu bisa membelah diri menjadi 5, bahkan di 5 tempat yang berbeda. Itu benar? Yo, awakku siji, kekuatan pitu. Kun pitu negara iku padha bejame. Yo iku cekelku. Gun awak yo siji. Gun anggon-anggone. Iki padha tekorane dhewe. Oh, seperti itu. Bahkan katanya Bung Karno itu ketika di penjara, beliau bisa dengan mudahnya membebaskan diri dan masuk lagi ke dalam penjara. Itu benar? Yo, aku ya di penjara. Iku tuh di penjara. Diamanke. Supaya wong padha goleti. Kon padha disiksane. Aku ya diamanake. Iya. Memang beliau memiliki kemampuan untuk bisa melepaskan diri dari suatu kekangan atau gimana, supaya tidak ketahuan. Menungso ucapan kulo dadi kon pengen diamanake. Seperti itu. Oke guys, demikian tadi komunikasi antara tim kami dengan salah satu makhluk yang hadir yang mengaku sebagai pendamping dari Bung Karno atau Khodam atau Korin. Saya kurang tahu, intinya beliau mengaku sebagai pendamping Bung Karno. Beliau tahu sejarahnya dari pertama kali Bung Karno bisa dikatakan memimpin negara kita, beliau selalu mendampinginya atau menjangkunginya. Oke guys. Oke guys, terima kasih guys. Semoga ini bermanfaat untuk rakyat Indonesia guys. Kami dari tim Raja Langit Tegal mengucapkan terima kasih guys. Semoga bisa bermanfaat. Salam Raja Langit Tegal guys. Yang penting utang lunas guys. Oke guys, untuk kesimpulannya tadi kalian bisa lihat sendiri. Hanya saya akan memberikan sedikit gambaran besar bahwa Bung Karno itu memiliki beberapa kesaktian. Salah satunya itu ucapan, supaya siapa saja yang dipimpin Bung Karno itu bisa mengikuti apa ucapan Bung Karno. Kedua, kewibawaan. Ketika pecinya Bung Karno itu melambangkan sebuah mahkota kewibawaan pemimpinan, dan tongkatnya Bung Karno itu untuk keselamatan beliau, menjaga diri dan sebagainya. Yang intinya itu beliau memang seorang yang memiliki daya lindungi yang lumayan tinggi lah, cukup yang sangat tinggi. Jadi benar apa kata masyarakat bahwa Bung Karno itu bukan orang biasa, itu benar. Bahkan beliau itu memiliki semacam 7 keilmuan atau 7 simbol ya, untuk dari mulai bagaimana dia memimpin dan untuk memakmurkan negara ini, itu beliau punya semua kuncinya. Seperti itu. Makanya demikian kesimpulan dari saya. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan atau apabila ada perkataan kami yang menyinggung atau yang dirasa menjatuhkan nama baik atau nama suatu instansi. Kami mohon maaf, itu hanya faktor ketidaksengajaan kami hanya orang biasa yang tidak luput dari kesalahan. Sekali lagi kami mohon maaf, tidak ada maksud dari kami untuk melakukan itu semua. Oke guys, jangan lupa lanjutkan part 3, karena setelah ini kami akan membuat video part 3-nya. Karena yang pertama tadi mengungkap apakah Bung Karno masih hidup atau tidak. Part 2-nya tadi mengungkap bagaimana kesaktian Bung Karno, apa sajakah. Dan yang ketiga, jangan lupa ya, saksikan part 3-nya. Yang ketiga adalah kita akan mengungkap tentang rahasia bisa dikatakan harta karun Soekarno. Karena pada tahun berapa itu saya lupa, sempat beredar kabar bahwa ada sebuah harta karun milik Bung Karno yang konon katanya jika dipergunakan itu bisa untuk menutupi semua hutang-hutang negara. Itu ada apakah rahasia itu? Benarkah Bung Karno memiliki harta karun untuk negara kita? Saksikan terus di part 3-nya bersama Padepokan Raja Langit Tegal.